Mari kita lanjut di video sebelumnya. Suku Illustros Sword. Suku ini merupakan pemuncak dari dunia manusia 500 tahun yang lalu. Namun mereka tersapu setelah melemehkan para dewa. Makanya mereka diharuskan untuk melatih para kontraktor dewa bayangan. Kali ini adalah waktu Jin untuk dilatih oleh suku tersebut. Dia sekarang dihadapkan oleh War King kelima Boris saat di masa pelatihannya. Apa yang diinginkan War King ini? Untuk tahu mari kita masuk nih ke alur cerita kontraktor dewa bayangan part 13. Boris yang ada di sana ternyata sangat tertarik pada Jin. Jin yang melihat Boris malah kagum karena Jin itu tidak bisa mengikuti kecepatan Boris. Boris sudah memegang rahan Jin tanpa dia ketahui dan melihat kalau salah satu gigi Jin sudah tanggal. Hal ini unik karena gigi Run Kandel harusnya lebih kuat dari tulang monster. Jin mengaku kalau dia menghancurkan giginya karena marah saat halusinasinya tentang Timar langsung menghilang dari hadapannya. Siapa sangka Boris akan mencabut giginya setelah mendengar cerita tersebut karena terharu. Dia berniat langsung mengganti gigi Jin dengan giginya sendiri. Jin tentu menolak hal dadakan tersebut. Dia berjanji akan memberi Jin gigi baru. Dia bahkan berjanji akan membuatnya secara khusus. Boris pun pergi menyisakan Jin dan Tantel yang sedang bingung karena sikap Boris. Keesokan harinya, Jin sudah sampai nih di lapangan latihan. Dia baru sadar kalau lapangan ini penuh dengan tebasan pedang. Jin kemudian mencoba menebas lapangan tersebut, tapi tidak menimbulkan goresan secuil pun. Jin tertarik dengan sekuat apa orang yang menebas panggung ini hingga menutupi setengah dari aula latihan. Tidak lama setelah itu, Garmon sudah muncul. Dia memuji Jin karena baru sadar tentang bekas pedang yang ada di lapangan tadi. Garmon kagum karena Jin betul-betul fokus pada latihannya. Garmon bilang kalau Jin akan bisa melakukan hal yang sama jika dia berhasil menguasai bentuk pertama dari Spirit Sword. Tapi Garmon juga meremehkan Jin bisa membuat bekas besar yang ada di sana. Bekas itu ternyata dilakukan oleh Temar. Jin kemudian menyuruh Garmon agar pria besar ini lebih cepat untuk mengajarinya. Bentuk pertama dari Spirit Sword dideskripsikan Garmon sebagai awal dan akhir dari teknik berpedang Spirit Sword. Garmon ternyata bukan guru yang bisa menjelaskan dengan baik. Makanya dia langsung mempraktekkan teknik tersebut di depan Jin. Spirit Sword, First Form, Soul Slash. Garmon seperti menghentikan waktu dengan spirit energi yang dia gunakan. Saat waktu kembali bergerak, Garmon sudah menghancurkan lapangan latihan yang ada di depan Jin. Jin tentu kaget dengan dahsyatnya satu tebasan tersebut. Teknik ini sebanding dengan Crimson Moon milik Luna. Kekuatannya memang ada di bawah Crimson Moon, tapi teknik Soul Slash itu tidak memiliki efek samping. Jika Jin menguasai teknik ini, semua musuh di bawah level bintang 7 itu tidak akan berkutik di depan Jin. Jin sudah tahu kalau dia harus menguasai teknik ini sesegera mungkin. Garmon kemudian menjelaskan kalau apa yang dilihat Jin itu hanya 50% dari kekuatan asli Soul Slash. Saat mencapai kekuatan maksimal, bekas pedang yang akan ditimbulkan tebasan ini akan seperti yang ditimbulkan oleh Temar. Jin sudah mengerti, tapi Garmon langsung menambahkan hal lain. Bentuk paling tinggi dari Soul Slash ternyata juga dikenal sebagai Authority, di mana Soul Slash bisa menebas apa saja yang diinginkan oleh penggunanya, selama tekad musuh lebih rendah dari pengguna Soul Slash. Maka Soul Slash adalah hal yang tidak tertandingi. Di sini Jin makin mengerti kekuatan utama dari Soul Slash. Garmon menjelaskan lebih jauh kalau teknik ini itu dimulai dengan menyatukan spirit energi bersama pedang yang digunakan. Secara garis besar, Jin ternyata mengerti tentang hal tersebut. Sensasi itu sudah dirasakan oleh Jin saat melawan Miron Sipvel, Goltep Havelep, dan juga Fata Morgana Temar.
Saat itu Jin melancarkan semua tenaga yang dia punya dengan menggabungkan spirit energi ke Bradamante. Jin juga ingat, tiap kali dia menebas, dia akan terus berteriak. Nah, Garmon kemudian mencapai sebuah kesimpulan baru. Soul Slash bisa ditingkatkan jika keyakinan disejajarkan dengan perkataan. Garmon kemudian mencoba trik Jin. Dan siapa sangka trik ini bisa berhasil sempurna. Tebasan dari Garmon menjadi lebih kuat. Jin yang melihat Garmon mendapat pencerahan malah mengatakan kalau Garmon sekarang menjadi muridnya, padahal harusnya Garmon lah yang mengajari Jin. Hal ini hanya ditertawakan oleh Garmon. Sekarang sudah waktunya nih untuk Jin berlatih. Garmon mengatakan kalau Jin harus mengatasi Spirit Absorbing Sword yang terus menguras tenaganya agar dia bisa menggunakan Soul Slash. Garmon pun siap untuk meninggalkan Jin. Saat Garmon akan pergi, siapa sangka Jin malah menahan Garmon. Jin menginginkan Garmon membayar pencerahan yang dia dapatkan dari kata-kata Jin. Garmon awalnya menolak, tapi Jin mengancam kalau Garmon tidak membayar, dia akan menyebarkan kalau Garmon, sang War King, itu adalah murid dari Jin. Bayaran yang diinginkan Jin juga lumayan sederhana. Dia hanya ingin melihat teknik berpedang suku Illustros Sword. Jin sebenarnya juga tidak bisa mempelajari teknik tersebut karena teknik ini itu memiliki inti, yaitu batu berkilau di dada para member suku Illustros Sword. Tapi Jin punya tujuan lain. Tadi malam saat Jin bersama Tantel itu membocorkan latihan Jin. Setelah Jin menyelesaikan pelatihan, dia bakal disuruh untuk sparring dengan member suku Illustros Sword. Jadi Tantel menyarankan Jin untuk menjebak Garmon agar bisa memperlihatkan teknik tersebut. Supaya Jin paham dasar penggunaan pedang mereka. Supaya saat sparring nanti, Jin memiliki gambaran yang lebih jelas. Tantel di sana itu mengaku dia tidak ingin memperlihatkan teknik tersebut pada Jin. Karena dia bisa saja terkena masalah. Jadi Jin harus berhasil memprovokasi Garmon. Nah, Garmon yang takut dianggap murid dari pria biasa juga setuju untuk memperlihatkan teknik berpedang dari sukunya. Di momen penting ini, siapa sangka kalau Boris malah muncul. Dia sudah menyelesaikan gigi palsu untuk Jin. Tanpa basa-basi, Boris langsung memasang gigi tersebut di mulut Jin. Awalnya, Jin mengira gigi ini gigi palsu dari berlian doang. Siapa sangka Jin malah merasakan hal yang lebih rumit. Teknik para War King tertransfer ke dalam kepalanya. Jin kemudian sadar kalau Boris sepertinya menggunakan sihir transfer di dalam gigi yang baru saja dia berikan. Di ingatan Jin, sihir ini hanya pernah diceritakan oleh gurunya. Leluhur keluarga Hister ternyata mengetahui tentang sihir transfer tersebut. Tapi semua tentang sihir ini sudah tersapu oleh zaman, bahkan sejak 1000 tahun yang lalu. Jin yang merasakan hal ini tentu bingung dan menanyakan pada Boris. Boris mengklaim kalau itu bukan sebuah sihir. Di suku Illustros Legend, tidak ada satupun orang yang bisa menjadi penyihir. Garmon juga menambahkan kalau hal itu benar, mereka cuma bisa mengendalikan mana lewat penempaan benda oleh para blacksmith. Nah, Boris yang ada di hadapan mereka ini itu adalah blacksmith terbaik sepanjang sejarah suku Illustros Legend. Jin melihat hal ini akhirnya mengerti kalau suku ini wajar pernah menantang para dewa karena mereka memang begitu kuat secara fisik dan juga pengetahuan. Jin pun berterima kasih pada Boris. Nah, Boris ternyata ingin sebuah imbalan. Dia juga ingin ikut melatih Jin. Setelah hari itu, Jin sangat sibuk. Dia akan menghabiskan kebanyakan waktunya mempelajari Soul Slash dengan Garmon. Setelah itu, dia akan berlatih dengan Boris. Mulai dari menyempurnakan pernafasan, meringankan tubuh, mengendalikan serangan, hingga berbagai kekuatan super lainnya yang akan dilatih oleh Boris. Dalam tingkatan yang lebih lanjut, Jin bahkan berhasil membuat replika jantung dari suku Illustros Legend. Replika ini jelas tidak sempurna, bahkan tidak bisa mengeluarkan energi yang diperlukan untuk menggunakan teknik Illustros Sword.
Melihat Jin mencoba teknik sukunya, Boris malah kagum pada Jin karena bahkan Temar itu tidak kepikiran dengan cara tersebut. Jin yang sudah mencapai kekuatan yang lebih tinggi sekarang penasaran dengan teknik Illustro Sword. Teknik ini sepertinya memang mustahil digunakan oleh manusia biasa karena manusia tidak memiliki jantung seperti suku tersebut. Padahal jantung inilah yang menjadi kunci dari identitas teknik berpedang tersebut. Beberapa waktu kemudian telah berlalu, tidak terasa latihan Jin dan Garmon juga sudah selesai. Jin kemudian akan dilatih bentuk kedua Sword Spirit oleh War King keempat. Boris mengatakan Jin mungkin akan kesulitan karena War King keempat itu tidak berbicara sama sekali. Garmon menambahkan kalau saudarinya tersebut itu tengah menjalani pelatihan diam. Tidak ada yang tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Tapi sejak waktu suku ini membeku, War King keempat itu tidak pernah berbicara. Setelah berbicara tentang War King keempat dengan Garmon dan juga Boris, orangnya sudah muncul di lapangan latihan. Dia adalah War King keempat bernama Rinpa. Melihatnya tidak punya ekspresi, Jin sudah tahu akan lebih sulit mendekati Rinpa ketimbang Garmon dan juga Boris. Apalagi Rinpa hanya berkomunikasi dengan menulis di lantai menggunakan pedang. Saat menggunakan pedang, Jin bahkan tidak bisa melihat gerakan Rinpa yang ternyata itu lebih cepat dari gerakan Boris. Sekarang Jin mendapat tantangan baru, yaitu pengakuan dari War King keempat Rinpa. Belum sempat melatih Jin, Rinpa ternyata menghajar Garmon karena mengetahui Rinpa mempelajari bahasa Jin. Di sini untung saja ada Boris yang masih bisa menahan kecepatan dari Rinpa agar dia tidak menebas Garmon. Setelah tontonan hebat yang dilihat Jin tadi, Garmon dan Boris pergi dari lapangan latihan. Sekarang Jin tinggal berdua dengan Rinpa. Makanya Jin harus cepat mengatasi masalah komunikasi mereka. Jin mengasumsikan Rinpa memiliki sifat yang sama dengan Yona. Jadi dia akan mendekati Rinpa seperti bagaimana Jin mendekati Yona. Hari-hari latihan dengan Rinpa sangat aneh. Jin melakukan semuanya sendirian. Dia tidak bertanya apapun pada Rinpa. Sesekali Rinpa bakal terlibat dengan Jin. Seperti saat Jin mengalirkan aura, Rinpa bakal muncul. Kemudian saat Jin menggunakan Shadow Slash, Rinpa akan menampakkan muka tidak setuju. Lalu biasanya Rinpa akan menyerang Jin secara tiba-tiba, kemudian dia tersenyum. Entah senyuman ini untuk apa. Apa dia puas dengan serangannya atau karena dia memuji ketahanan Jin. Bagi Jin, tidak menanyakan apapun pada Rinpa adalah kunci mengatasi komunikasi mereka. Hingga Rinpa merasa penasaran dengan Jin dan mendekatinya terlebih dahulu. Pendekatan yang dilakukan Jin ini ternyata berhasil. Rinpa mulai menghampiri Jin. Dia menebas lantai untuk menulis kenapa Jin tidak bertanya apapun. Jin kemudian memanfaatkan momen tersebut. Dia menanyakan kenapa Rinpa malah menjalani pelatihan diam. Padahal Rinpa ini tetap berkomunikasi dengan Jin. Menurut Jin, Rinpa adalah orang setengah-setengah. Katanya pelatihan diam, tapi dia malah tetap bisa berkomunikasi dengan tulisan. Rinpa harusnya malu dengan sikap tersebut. Jin melihat Rinpa mulai bereaksi. Dia melancarkan serangan terakhirnya. Jin mengatakan dia tidak ingin dilatih oleh orang setengah-setengah. Jadi kalau Rinpa tidak senang, dia bisa pergi dari sana. Di tempat pelatihan ini, Garmon dan Boris juga ada di sana. Siapa sangka mereka berdua ini akan melihat satu hal yang menakjubkan. Rinpa tiba-tiba berbicara. Hal ini tentu mengagetkan Boris dan juga Garmon. Setelah sepatah kata keluar dari Rinpa, dia mulai mendemonstrasikan bentuk kedua dari Spirit Sword. Saat Rinpa mulai menunjukkan bentuk kedua dari Spirit Sword, dia seperti sedang menari. Potongan pedang Rinpa seperti saling bertabrakan. Alur pedang ini itu harusnya hanya bisa digunakan oleh pengguna dua pedang. Namun Rinpa hanya menggunakan satu pedang. Jin tergagum dengan apa yang mata kepalanya lihat. Boris dan juga Garmon mengagumi bagaimana Rinpa menyelesaikan teknik tersebut. Rinpa kemudian menanyai Jin tentang apa yang dia lihat. Jin cuma bisa berkata, kalau bentuk kedua dari Spirit Sword ini sangat indah dan terlihat kuat.
Di tengah diskusi Jin dan juga Rinpa, Garmund menyela karena masih terkejut dengan Rinpa yang sudah berhenti dalam ujian diamnya. Garmund dan Boris yang sangat senang kemudian pergi untuk mengabarkan ke semua orang. Saat ditinggal berdua, Rinpa kemudian mengatakan Sir. Itu adalah nama tebasan kedua dari Spirit Sword. Seperti namanya, tebasan ini itu dilakukan seperti menggunting. Jin kemudian mengungkap masalahnya. Dia tidak cuma resah tentang kesulitan teknik tersebut, tapi Spirit Absorbing Sword di tangannya itu juga masalah besar. Pedang ini menyerap semua energi Jin. Rinpa kemudian memberitahu Jin kalau kesalahannya adalah melihat pedang tersebut sebagai pedang. Padahal Spirit Absorbing Sword harus diberlakukan seperti sebuah sarung pedang. Jin harus bisa menarik shadow energi dari pedang tersebut, seperti menarik pedang dari sarungnya. Hal ini membuat keduanya merasa aneh. Jin kemudian memuji Rinpa karena dia bisa menjelaskan lebih baik daripada Garmund. Rinpa bahkan lebih cocok menjadi guru. Sekali lagi, Jin juga mengenai sisi lembut dari Rinpa. Jin mengatakan kalau dia itu bisa melihat Rinpa tersiksa memendam apa yang dia rasakan selama di pelatihan diam. Rinpa jelas tersentuh dan siap menceritakan kisahnya kepada Jin. Saat keduanya bersantai, Rinpa menceritakan kalau dia merasa bersalah saat sukunya diratakan para dewa. Rinpa menceritakan dia itu pernah memperingatkan sukunya untuk tidak menantang para dewa, tapi itu tidak berhasil. Andai saja dia lebih keras, mungkin saja sukunya tidak menantang dewa dan tidak berakhir dalam semalam. Rasa bersalah inilah yang membuat Rinpa terpuruk hingga melakukan pelatihan diam lebih dari 500 tahun. Setelah bercerita, Rinpa kemudian memuji Jin dan mengatakan Jin memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Jin tersenyum dengan pujian tersebut. Gemuruh kemudian terdengar ke arah mereka. Semuanya bahagia karena Rinpa sudah mengakhiri pelatihan diamnya. Jin yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Dia kemudian dikagetkan dengan keberadaan Boris. Boris melihat keberhasilan Jin membuat Rinpa berbicara adalah pencapaian yang sangat besar. Dia bahkan ingin menghadiahkan sesuatu pada Jin. Sebelum mendapat hadiah tersebut, Jin malah mengatakan hal mengejutkan. Dia yakin kalau Boris tahu alasan Rinpa menjalani pelatihan diam, tapi Boris tidak melakukan apapun. Kira-kira apa yang disembunyikan oleh Working Boris? Apakah dia menyimpan rahasia lainnya? Kita nantikan saja nih di part berikutnya dari Kontraktor Dewa Bayangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Obrolan Anime.